warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, kali ini saya udah lama banget Eurostar Gallery nggak nge-review koleksi-koleksi mobil kita. Kali ini saya mau nge-review sekaligus mau ngevideoin kondisi stok mobil kita yang lagi ada Mercedes-Benz SL R129 SL320. Nah, padahal si 129 ini kita udah berapa kali pegang, kita udah berapa kali jual, tapi kita nggak pernah review karena nggak sempat, saking emang mobil ini termasuk apa ya, termasuk banyak penggemar, banyak yang suka. Jadi setiap datang nggak lama kita mau review udah keburu laku. Nah, kali ini masih ada waktu, kesempatan untuk nge-review si SLR 129. Oke, jadi singkat cerita, 129 ini menurut saya legend. Kenapa dia legend? Karena 129 ini termasuk iconic SL. Dia salah satu generasi yang produksinya cukup lama. Nah, 129 ini unik kalau menurut saya. Kenapa dia unik? Dia dapat julukan Future Classic. Kenapa? Karena yang di bawahnya dia SLR 107 itu dia masih semuanya manual, joknya manual, elektrisitas manual, kabrionya manual. Tapi kalau di 129 dia udah electric seat, kabrionya udah elektrik, dan dia ada dua versi model, bukan dua model sih. Ya maksudnya gini, dia ada yang hardtop, ada yang pakai softtop. Kalau softtop emang bawaan di mobilnya, tapi kalau kita bosan dengan gaya softtop, kita bisa gaya hardtop. Jadi menurut saya itu cukup keren. Di 107 juga sama seperti itu, cuma bedanya 107 softtopnya dia manual, jadi agak repot. Nanti kita bisa lihat seperti apa nih dia kalau pakai softtop kebuka atau modelnya hardtop seperti apa. Dan kalau di generasi di atasnya R230 dia cuman hardtop, dia nggak ada softtop, jadi modelnya cuma satu. Kalau 129 kan kalau kita model bosen pakai softtop, kita bisa pakai hardtop. Udah gitu kalau mau lebih santai lagi, ngirup udara segar, kita bisa buka softtopnya, jadi bisa open top kabrionya. Nah, untuk 129 sendiri dia tuh jenisnya macam-macam. Ada yang masih model Gen 1, ada yang model Gen 2. Gen 1 juga jenisnya macam-macam. Yang banyak di Indonesia itu SL 500 SL sama 300 SL 24 volt yang Gen 1. Yang Gen 2 rata-rata yang kebanyakan di sini 320 SL 320 sama SL 500. Nah, SL 320 pun yang generasi kedua itu ada macamnya lagi. Ada yang non XC, ada yang XC, ada yang non NAG, ada yang NAG 5 speed. Nah, bedanya seperti apa? Nanti kita jelasin pelan-pelan sambil kita lihat nih kondisi si stok yang ini nih, yang saat ini. Yang saat ini kita punya itu SL320 generasi peralihan. Kenapa peralihan saya bilang? Karena interiornya masih Gen 1 tapi bodinya udah Gen 2 facelift. Ini yang non eksekutif. Nanti yang eksekutif kita juga ada stoknya nanti di video berikutnya. Sekarang kita lihat dulu yuk dari dari eksterior dulu kita lihat ya, oke? Nah, ini dia nih. Kita sekarang mulai dari eksteriornya. Untuk yang bentuk kayak begini, ini posisi masih pakai soft top. Yang posisi pakai hardtop, masangnya agak sedikit susah karena harus berdua. Tapi nanti saya kasih sampelnya yang seperti apa kalau pas hardtop dipasang. Oke, kita lihat dulu dari bagian belakang. Kalau yang yang Gen 1 dia body kita nggak seperti ini. Beda, dia body kita agak ada lekukannya lagi, dia agak sedikit ngotak. Ini mobil peralihan, jadi body luarnya udah Gen 2. Gen 2 interior tapi masih Gen 1 karena dia peralihan. Nah, ini kalau lampu yang non eksekutif seperti ini nih. Dia bentuknya kotak-kotak gini. Kalau yang eksekutif dia bulat-bulat. Nanti di next video stoknya satu lagi akan saya tunjukin seperti apa. Dan posisi belakang juga ada yang ada lampu seperti ini, ada yang nggak ada. Tapi untuk unit ini ada lampunya. Kalau kondisinya sih overall 90% mobil ini masih bagus. Catnya kurang lebih 80% masih original.
seperti ini nih. Bagian belakangnya dia ada list kayak gini di bagasinya, di listnya warnanya black chrome begini, nggak ada sensor parking. Kalau yang SL Gen 2 dia rata-rata SL di depan, SL 320. Tapi kalau yang Gen pertama dia pasti di belakang, 300 SL, 500 SL gitu. Bedanya itu kalau dari segi emblemnya doang sih. Terus dia model knalpotnya kayak begini nih, masih original, belum diganti. Corongnya masih kayak standar gini dua. Ada beberapa sih yang udah banyak diganti. Antenanya elektrik. Ini Hirschmann antena ini, sama kayak di Boxer, sama kayak di 210 juga. Ini bagian dari bodi samping sebelah kiri. Ini pelaknya masih originalnya seperti ini. Memang dia mirip sama original Gen 1-nya W140 ya, mirip-mirip juga seperti ini. ET-nya juga mirip-mirip teman-teman, ET-nya. Soft topnya bahan kanvas kayak begini nih. Nah ini masih asli. Tuh. Kalau yang nggak asli dia nggak ada logo kayak gini nih teman-teman. Terus di sini ada talangnya nih. Ini kayak gini tuh gunanya buat talang nih, talang air biar airnya nggak jatuh ke belakang. Kalau soft topnya sendiri bagian ini bahannya tuh bukan kaca dia, plastik kan. Kalau kayak CLK gitu kan yang Cabrio ini kaca, tapi kalau SL enggak nih, dia kayak plastik kayak begini nih. Ini dari segi samping seperti ini. Ada moldingnya sama kayak Boxer, ada molding samping seperti ini nih, two-tone. Ini warnanya juga agak two-tone nih, ini agak sedikit lebih gelap aslinya kalau dilihat dari aslinya. Terus di bagian spion, nah ini spionnya uniknya nih, mobil ini bodinya Gen 2, tapi spionnya masih Gen 1 nih. Karena kalau yang Gen 2 nggak kayak gini spionnya gitu. Ini masih mirip sama yang Gen 1. Di bagian sebelah kiri ini ada sirip begini buat udara. Di sini sama kayak Mercy hal biasanya buat towing. Lampu sen samping ada. Nah ini bagian sebelah kiri. Ini kita lihat dari bagian depan. Bagian depan ada wiper lamp. Ini generasi 90-an emang rata-rata begini nih ya nih. Kayak 124, 202, banyak yang pakai wiper nih. Ini gunanya kalau di luar negeri tuh mungkin buat salju. Kalau ketumpuk salju dia bisa ngilangin salju. Lampu sennya udah diganti sama yang US. Semua grill 129 kayak begini, dia nggak ada lambangnya berdiri. Dia lambangnya di tengah bulat kayak begini karena dia kurang lebih semi sport car. Nih kondisi depannya nih. Ini masih original semua, belum ada yang bekas kena atau ditambal-tambal, nggak ada, masih asli. Ini biasanya bumper ini nih kalau kena tabrak dia hancur, retak. Jadi banyak yang udah diakalin pakai fiber, tapi ini masih asli. Ini kondisi depan, nih kondisi sebelah kanan nih, masih mulus banget. Oke, itu aja dari segi eksteriornya seperti ini, kurang lebih tuh begitu. Kalau yang Gen 1 juga sama, tadi bumper depannya tuh beda, dia nggak kayak gini. Ini karena udah Gen 2 jadi kayak gini. Kalau yang Gen 1 tuh agak ngotak, di bawah sininya ada kayak sayap gitu tuh, di bawahnya ada kayak model sayap gitu. Tapi nanti yang Gen 1 juga akan saya review karena kebetulan kita lagi ada stoknya nih, yang Gen 1 SL500 SL Gen 1, SL320 non eksekutif sama SL320 eksekutif kita juga lagi ada. Nanti akan kita review satu-satu bedanya seperti apa. Ini untuk yang ini yang tadi saya bilang ini udah Gen 2 tapi peralihan, jadi interiornya masih Gen 1. Oke, sekarang coba kita lihat ke bagian interiornya. Nah, ini interiornya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari door trim. Door trim yang Gen 1 nih kayak begini. Yang Gen 2 tuh beda. Beda ini juga susah sih. Salah satunya gini deh. Yang bikin beda tuh kalau Gen 1 tuh dia tombolnya di sini nih, tombol door locknya. Kalau yang Gen 2 udah nggak di sini. Dia sama ada perbedaan dikit di bagian sininya. Terus di bagian sini injekannya ada tulisan Mercedes, warnanya kayak aluminium seperti ini. Nah, ini joknya kayak gini nih, model yang Gen 1 dia garis-garis, tengahnya bolong-bolong. Kalau yang Gen 2 bentuknya nggak kayak begini, dia beda. Yang eksekutif beda lagi bentuknya, dia two-tone gitu modelannya. Nanti akan saya jelasin yang seperti apa yang eksekutif di unitnya langsung. Nah, ini kurang lebih kondisinya seperti ini nih untuk unit yang ini. Tuh interiornya kayak gini, joknya kayak begini. Nah, ini mobil joknya electric seat. Rata-rata 129 memang joknya electric seat. Sebelah kanan nih ada memorinya teman-teman, 1-3 nih. Ini masih berfungsi dengan normal tuh, fungsi dengan baik.
Terus kita masuk ke bagian dalam. Nah ini dia nih bedanya mobil yang interiornya saya bilang Gen 1 peralihan. Kalau yang Gen 1 nih interiornya masih speedometernya begini nih. Dia masih kayak apa, analog gini ya. Nah untuk unit yang ini kilometer 21.000 asli. Di bawahnya ada apa, outside temp, ini temperatur luar. Terus speedometernya kalau yang eksekutif sama yang non XC sama yang facelift juga beda nih. Eksekutif beda lagi, yang tahun terakhir juga beda lagi. Jadi jenisnya tuh mobil ini macam-macam, sebetulnya banyak versi. Joknya sendiri, setirnya sendiri ini lapis kulit, masih bagus. Udah gitu model kancut seperti ini. Dia ada yang model kancut, ada yang model kayak rata begini. Sebelah kanan kayak biasa nih buat lampu. Terus kita ke bagian dashboard nih. Ini kondisi dashboardnya nih. Dashboard masih bagus. Di sini semua 129 sama kayak 140. Ada laci. 140 juga kayak gini. Dia mirip banget interior dashboard sama 140, mirip banget. Beda ukurannya cuma lebih kecil. Terus kalau yang ini karena masih tahun peralihan, dia ini kan tahunnya 9596. Jadi ininya masih analog nih. Ininya belum digital. Karena kalau yang udah generasi terakhir itu ini udah digital, beda, nggak kayak begini gitu. Ininya masih asli tape-nya, tapi ini punya yang Gen 2. Di bagian sini ada buat heater kaca, buat wiper, ini buat ban salju, tapi nggak fungsi di sini. Nah kalau yang ini nih fungsinya untuk roll bar. Jadi roll bar ini kalau mau kita pakai itu saat ini kita buka kabrionya. Kalau ketutup sih nggak apa-apa, pas kabrio ketutup ditutup gini nggak apa. Tapi kalau kabrio kebuka, ini yang ini nih, ini wajib banget kita buka. Karena apa? Ini tuh buat pengaman. Nauzubillah kalau kenapa-napa seandainya terjungkil kebalik, ini akan penahan ini sama penahan ini. Jadi kepala kita nggak langsung kena jalan gitu. Jadi ketahan sama roll bar ini. Terus di bagian sini buat apa namanya, spion. Ini buat spion kanan, ini buat spion kiri, dan masih baik, berfungsi baik. Dan dia tombol di sini ya memang cuma 2. Karena kalau 129 memang cuma yang bisa dibuka tuh cuma 2, kacanya cuma 2 doang. Tuh ini kiri masih normal, yang kanan masih normal. Beda sama yang tipe lain tuh, dia ada yang mobil 2 pintu kayak CLK kan, dia depan belakang ada yang bisa kebuka, ada yang enggak. Kalau CLK Cabrio bisa kebuka belakangnya. Kalau yang 129 semuanya kacanya cuma bagian depan. Di bagian sini ada kaset, tapi jarang nih yang ada kaset. Biasanya ini kebanyakan laci konsol kayak begini nih, konsol nih. Ini juga konsol kayak gitu. Ini armrest ini bisa dibuka, nih ada konsol lagi, bisa baju mundur ini juga. Tuh. Nah kalau di sini nggak ada lacinya cuma kecil, ada di sini sama di sini doang. Kalau yang jok bagian sebelah kiri ini dia belum memory seat, tapi emang ada yang kanan kiri memory seat, ada yang kanan kiri nggak memory seat, ada yang cuma sebelah kayak gini nih memory seatnya. Nah satu lagi di sini ada tombol yang ini merah-merah, apa gunanya? Ini buat buka kabrionya. Nanti abis ini kita coba kabrionya kayak gimana bukanya ya. Kalau ini mobil udah NAG 5 speed. Kenapa saya bilang NAG 5 speed? Kalau yang di sini angkanya 4, itu udah pasti ini 5 speed. Kalau yang di sini angkanya 3, itu 4 speed. Jadi mobil peralihan ini ada yang masih 4 speed, ada yang udah 5 speed. Ini udah 5 speed, termasuk banyak disukain, favorit banget karena jauh lebih enak yang 5 speed. Ya 4 speed juga enak sih, tapi yang 5 speed jauh lebih enak. Untuk mobil 129 sendiri, ini mobil klasik tapi rasanya kayak mobil muda. Jadi kalau kita pakai tuh enak banget mobil ini nyetirnya, super enak mobil ini. Bener-bener rasa mobil muda, dipakai jauh enak. Suspensinya juga beda sama mobil-mobil coupe pada mobil-mobil 2 pintu pada umumnya ya. Kebanyakan ada mobil 2 pintu yang keras, yang rigid. Tapi kalau khusus mobil ini tuh mobil semi sport tapi rasanya rasa S-Class. Kalian boleh coba deh kalau nggak percaya. Mobil ini tuh nggak ada ruginya banget disimpan, karena value-nya sangat luar biasa. Dan harganya juga luar biasa mobil ini nih. Ini harganya selalu naik, nggak pernah turun untuk mobil yang ini. Jadi dari tahun ke tahun dia harganya selalu naik. Kenapa dia selalu naik? Karena dia salah satu mobil legend yang digemari banyak penggemar Mercy. Dan kebanyakan tuh orang punya Mercy
pasti cita-citanya tuh pengen banget 129 gitu. Meskipun udah punya Pagoda atau punya yang lebih muda, pasti cita-citanya kudu punya 129 juga gitu. Karena ini mobil legendaris banget. Sekarang mau kita coba nih kalau buka Cabrio seperti apa. Ini cuma ditekan aja ke belakang, ditahan. Nanti dia power window kebuka, roll bar turun. Nah, sekarang kita lihat posisi mobil lagi kebuka kabrionya. Beuh, nih mobil kalau udah kebuka cadas pangeran ganteng nih. Jamin deh luar biasa, pasti ditengok sama orang-orang. Sama cewek pasti ditengok. Jangankan cewek, cowok pasti semua nengok. Nah, ini posisi lagi keadaan open top. Kayak begini nih. Jadi kalau kita memasang hardtop, mobil ini kabrionya harus kebuka dulu teman-teman, kayak gini nih. Kebuka dulu, baru kabrio hardtopnya tuh diangkat berdua minimal, angkat kanan kiri. Kita taruh hardtopnya, baru kita tekan tombol lagi buat dia ngunci. Ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kalau mobilnya lagi keadaan kebuka kayak begini, ini roll barnya kudu banget dinaikin. Karena kalau nggak dinaikin tuh, bayangin tuh, saat kita kenapa-napa bisa kepala kita yang kena duluan. Jadi ini harus dinaikin. Nah, tuh dinaikin. Karena roll bar ini bahannya tuh keras banget, teman-teman. Nah, mobil 129 sendiri yang tadi saya bilang kenapa super unik, legend, dan beda dari yang lain. Beda dari SL yang generasi sebelum dan sesudahnya dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini mobil cukup unik. Ini mobil meskipun mobil 2 pintu, tapi ini mobil bisa bawa orang di belakangnya. Kayak mobil coupe, padahal sebutannya mobil ini bukan coupe, sebutannya ini mobil sport lah kalau di Mercy. Dia kayak coupe, ini bisa bawa orang di sini nih. Tapi ini diperuntukkan untuk anak kecil orangnya. Dan itu cuma di sini doang, di mobil-mobil generasi di atasnya sama di sebelumnya dia nggak bisa. Kecuali SLC ya, SLC 107, karena dia emang coupe tapi bisa bawa orang di belakang, tapi dia nggak bisa open top kalau yang SLC gitu. Nah, ini jadi kalau kita mau bawa orang kita bisa gini, tapi kalau kita mau menaruh barang biar ini yang gak rusak, ini tuh bisa dibuka gini. Tuh, buat naruh barang nih jadinya nih. Jadi joknya nggak rusak kalau kita naruh barang. Di sini juga ada keterangan emang untuk anak kecil, adanya di sini. Nah, tuh. Ini keterangannya itu. Bisa 2 di depan orang gede, ini anak-anak kedua tuh. Kan ada gambar itu anak-anak, ada koper gede, bisa koper gede, 1 koper kecil sedang, 1 koper kecil 1. Ini keterangannya ada di sini. Nah, kita sekarang lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke bagian engine. Oh, salah. Bukanya di sebelah sini. Ini dia bukanya. Sekarang kita lanjut ke bagian engine. Nah, ini dia bagian engine-nya. Yang pasti untuk yang ini saya jelasin sedikit kondisinya ya. Ini masih ada nut-nutnya, jadi belum pernah kena. Kalau masih ada nut seperti ini, tulang-tulangnya masih bagus, masih normal dan nggak pernah kena. Kita jamin kita nggak pernah jual mobil yang bekas kena atau bekas banjir. Nah, untuk mobil R129 ini engine yang 320 ini, semua yang 320 pakai M104. M104 ini engine yang dipakai di 124, dipakai di 210, dipakai di C36-nya 202, dipakai di W140. Jadi termasuk engine yang paling banyak dipakai di generasi dia. Dan ini termasuk engine yang super bandel di generasinya. Udah injection, full injection, mobil tenaganya kenceng. Dia inline 6 speed ya. Inline 6 silinder inline ya dia. Bukan V, karena kalau yang R129 yang mesinnya V itu cuman di generasi terakhir, tahun 2000 terakhir yang
mesinnya udah V6 dan itu emang cukup jarang di sini, tapi ada beberapa juga di sini. Tapi untuk yang ini emang engine paling legend dan paling bandel, gampang, spare partnya sama, mau pakai C-Class bisa, mau pakai E-Class bisa, pakai 140 banyak persamaannya, jadi nggak usah takut piara mobil ini, apalagi engine yang seperti ini. Nah, kalau yang 500 beda lagi engine-nya. Yang 320 yang 320 eksekutif engine-nya sama, tapi rata-rata eksekutif semuanya udah NAG, dia beda di Air Mass-nya. Nah, kalau yang 300 yang tipe 300 rata-rata 324 volt. Nah, itu yang agak sedikit semi injection, dia masih pakai fuel disc. Tapi kalau yang ini udah paling enak deh engine-nya deh. Dijamin deh, gearbox-nya juga enak banget, nggak rewel, masih konvensional teman-teman. Oke, apalagi ya? Oke, mungkin itu aja sedikit review tentang 129. Nanti di video yang berikutnya kita mau nge-review yang eksekutif. Eksekutif bedanya banyak, lampu beda, interiornya beda, keren interiornya, hardtopnya juga beda. Jadi ini hardtopnya ada dua macam nih. Kalau 129 ada yang glass top. Untuk eksekutif rata-rata glass top. Kalau yang non XC dia nggak glass top. Tapi nggak semua non XC itu nggak glass top. Ada juga yang non XC yang glass top versi build up-nya. Oke teman-teman, itu dia tadi review singkat tentang SLR 129 SL320 Gen 2 peralihan, stoknya Eurostar Gallery. Nah, kalau memang ada yang mau bertanya lebih detail spesifikasi seperti apa, karena tadi saya kan ngejelasinnya simpel-simpel aja. Terus detailnya seperti apa, harganya gimana, yang pasti harganya kita jamin bersaing. Harganya gimana, kondisi lebih detailnya seperti apa. Nah, kalian bisa DM atau lihat Instagram kita di sini nih, ada kontak kita di Instagram kita, atau DM di Instagram kita nih untuk tanya-tanya lebih lengkap. Oke teman-teman, jangan lupa juga channel kita di like dan di subscribe, karena akan ada berikutnya video-video stok SL kita. Yang tadi saya bilang ada SL 129 Gen 1 dan eksekutif, dan ada SL sebelumnya 107 mau kita review, sama SL Pagoda kita juga ada stok mau kita review. Oke teman-teman, salam sehat semua, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.